semuanya, selamat bergabung di podcast kami hari ini. Kami beruntung bisa berbagi cerita dengan owner UMKM yang berada di Sukabumi yang super keren, yaitu Dapur Shaluna. Mereka berada di Jalan Kramat dan spesialisasinya adalah membuat cake yang sempurna. Di sini juga banyak sekali berbagai macam cake, cemilan ringan, dan minuman. Oke teman-teman, langsung saja kita kenalan dengan ownernya langsung. Sebelum itu, kita akan perkenalkan lebih dahulu anggota kelompok kami. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Administrasi Bisnis semester 4. Nah, di sini tuh kita itu mau wawancarain Bapak kayak podcast kayak gitu. Ini itu tugas UAS mata kuliah pemasaran. Ya, jadi nanti mungkin kita akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Kenalan dulu ya sebelum kita ayo pertanyaan. Ya, Coba. Ini kan Bapak siapa? Nah, saya Rido. Jadi asli pemilik dari Dapur Shaluna. Iya, dari Dapur Shaluna. Ini dari asal usul dari Dapur Shaluna. Kalau asal usulnya dulu emang kita bukan basic jualan kue. Pertama kita itu dari impor informatika awalnya. Jadi teknik informatika S1, kemudian larinya ke kue. Harusnya kan ke komputer, tapi karena emang peluangnya di kue. Karena kalau dari segi bisnis itu apapun bisa terjadi ya di lapangan. Mulai kita terus kemana kuliahnya, akhirnya kan jadi tempat ini juga yang kita sampaikan. Jadi awal mulanya Dapur Shaluna ini berdiri emang kita dari saat pas kuliah dulu sambil jualan. Jadi sambil jualan ke teman-teman bikin kue. Yang bikin kue istri di rumahnya bikin kue. Satu kampus bikin kue di rumahnya, jual ini door to door atau misalkan japrian di grup. Jadi intinya awalnya emang iseng-iseng bikin. Kemudian emang dari sebelum kuliah juga emang udah jualan, udah bikin kue. Tapi lebih fokusnya itu pas kesini sih. Kalau dulu kan cuma bikin jual, nggak fokus ke situ ya, cuma iseng bikin kan jual. 2016 baru mulai fokus ya, fokus ke produksi jualan lagi. 2016 pertama makanya Dapur Shaluna itu kan nama anak kita kan Shaluna awalnya. Jadi nama anak, kemudian kita lebih fokus, tapi juga kita masih kerja ya, nggak satu beriringan. Kita kerja, istri di dapur bikin, sambil ke kantor bawa juga jualan, sambil di kantor jualan. Jadi pemasaran itu bisa lewat mana aja, yang penting kita ada kesempatan yang kita jual. Produksi dulu sama sekarang. Berapa lama? Jadi kalau dari dulu 2016 aja. Oh, awalnya itu 2016. Ya, 2016. Jadi lihat dari YouTube bikinnya kayak gimana, itu dari YouTube semuanya. Pokoknya main gurunya siapa, YouTube aja. Iya. Berarti untuk kue ini semuanya itu dibikin dari tangan suami. Dari istri. Iya istri. Dari tangan istri, pokoknya semua dari tangan istri. Karena emang iseng suka nonton di YouTube makanan-makanan, coba bikin gitu. Kalau segi pemasaran biasanya kan kalau sekarang udah mulai ada grup-grup PA ya. Di grup status nanti ada orang yang komen, ada yang beli ya, kita pasarin kita jual. Awalnya dari situ ya, mulanya kan kecil-kecilan dulu. Kalau udah rame kayak gini. Kira-kira berapa produksinya? Pertama. Ya, pertama. Pertama modal 500 ribuan lah mungkin ya. Di awal Iya, karena emang kan beli alat, beli bahan, yang mahalnya kan alat-alat ya. Alat-alat aja Kalau sih. untuk pertama kali itu tuh produksi kuenya itu apa Pak? Ada nggak? Dulu itu pizza. Oh, pizza. Pas zaman Facebook itu dulu kan Facebook group ya. Ya, Itu pizza, namanya pizza, kita jual pizza door to door, bahkan pakai zaman belum ada IG, belum ada TikTok, belum ada, masih ada Facebook aja. Ya. Kita jualan di Facebook, Facebook dulu kan yang mau dulu ya. Sekarang kan udah marketplace, ada Grab, Gojek dan sebagainya. Dulu kan nggak ada. Jadi masih zaman Facebook. Dan bukan WA, BBM. Oh iya, BBM. Ngalamin BBM? Ngalamin. Nah, zaman BBM. Si BBM dulu itu sih. berarti
Tapi kalau misalnya kan awal Bapak kan Dapur Shalom itu dikenal di Lapang Merdeka yang lebar itu. Nah, kan Bapak sih ada cerita awal ngebangun ini toko ini tuh gimana Pak? Ya, ada. Kalau pertamanya kan kita nggak ekspor jualan di lapang ya. Iya. Pertama kita emang jualannya door to door, by WA, by grup gitu ya, Ya, yang media mau sosial. media sosial doang. Kebetulan kemarin tuh ada pas awal-awal itu ada acara di Kelenteng di Kongsi Pacai di bawah. Kita ikutan open booth, kita buka bazar. Alhamdulillah di sana itu kita habis ya, produk kita habis. Ya dari situ kita lanjut gitu kan. Kelihatannya ini bagus juga kalau kita jualan buka lapak, buka meja ya, Iya. buka meja. Jadi teman-teman punya ilmunya tentang bisnis, kayak awalnya harus tahu dasarnya dulu kayak gimana gitu, cara jualan seperti apa. Jadi kita harus bertahap dari bawah tuh. Kenapa dari bawah? Karena biar tahu nanti kesalahan-kesalahan terkecil yang ada di pemasaran itu seperti apa. Jadi biar tahu. Jangan-jangan teman-teman langsung berat jadi apa, karena udah kuliah kan ya. Iya. Wah saya S1 bisnis misalkan. Iya. Pengen usaha gede-gedean langsung berat itu jangan menurut kita. Nah, jadi Ya, harus dari sekarang tahu dari jangan. bawah dulu. Dasar. Kecil-kecilan dulu aja. Kalau misalnya belum ada modal juga kecil-kecilan. Terus prosesnya dari bawah dulu, jangan dari atas, karena kalau yang proses dari akar dulu itu pohonnya akan kuat. Ya. Itu kalau yang dari atasnya dulu biasanya cepat tumbang. Jadi harus tahu proses dari bawah dulu seperti apa. Teman-teman jualan di lapang itu seperti apa, jualan menghadapi orang satu-satu seperti apa, karena kan nanti kedepannya teman-teman bertahap ya, bisnis kan, jurusan bisnis. Iya. Karena ada penjual, ada pedagang, ada penjual, pembisnis. Ya, Mau jadi penjual, mau jadi pedagang, mau jadi pembisnis. mau jadi pembisnis. Nah, ya. jadi kan harus tahu di bawahnya dulu jadi pedagang seperti apa. Jadi dari pedagangnya itu seperti apa. Jadi teman-teman ngerasain dagang di lapangan seperti apa. Di lapangan itu bukan di lapang ya, di mana aja punya. Ya. Dagang di mana aja itu seperti apa. Kemudian menghadapi konsumen yang komplain lah, yang nerima jualan kita itu harus tahu seperti apa. Kemudian setelah kita jualan di Kelenteng alhamdulillah laku, kita beranikan diri di Lapang Merdeka. Itu Lapang Merdeka. Awalnya kita nggak pakai nge-live segala ya teman-teman, karena ini podcast ketiga ya. Ini podcast ketiga. Iya, benar. Dari sekolah, dari SMK 1, dari kampus 2 berarti. Ini Bapak bilang kayak ini dari Bapak awalnya kan bisnis pizza, nah kan ke roti karena kesukaan istri. Pasti banyak tantangan lah Pak yang kayak mau bisa ke roti itu. Sebelumnya kan pizza kayak gini namanya, roti kayak gini namanya, itu bagaimana menghadapi? Kalau kita dulu itu kan ngikutin tren ya. Emang kan Sukabumi itu belum ada pizza Hut, belum ada ya. Masih belum ada pizza Hut, masih harus ke Bogor atau ke Bandung. Sukabumi itu pizza rumahan aja adanya, makanya kita bikin. Kemudian alhamdulillah rame. Kalau pizza waktu itu nggak tahu udah ada tuh, ada pizza gitu ya, makanya kita pindah ke menu lain. Kenapa kita pindah? Karena ikutin tren ya. Ya, Sekarang ramenya apa nih? Kita coba ikutin. Terus nanti kalau misalkan ke depan ramenya apa? Sekarang kan lagi ramenya bulu ketan. iya, Kita ikutin bulu ketan. Nggak tahu nih berapa bulan ke depan ada menu apa lagi yang akan rame. iya betul. Kita akan ikut terus gitu ya. Karena tapi yang bertahan hari ini adalah Mie Grab ini masih bertahan ini dari dulu ya. Dari dulu masih bertahan karena mungkin orang masih nyari ini. Kemudian karena dari rasa juga orang-orang masih tahu, ya udah jadi masih lanjut ini. Yang lainnya ada beberapa menu yang udah nggak kita bikin lagi gitu ya, karena emang penjualannya kurang bagus gitu. Jadi emang berubah. Juga gak dilanjut. Bisa nggak dilanjut karena pertama kebanyakan yang kita kan dikerja yang 5 orang di rumah kerja itu, jadi kan kepegang semua. Iya. Segini aja baru keteteran gitu, jadi belum ada rencana lagi buat bikin pizza gitu. Berarti kalau yang masih bertanya itu Milkap dari awal pertama jualan. Iya. Ya. Berarti ada tantangan untuk menghadapi kayak yang kan tadi Bapak bilang kayak ngeriset pasar kayak ininya. Pasti kan kayak setiap bulan ada gitu kayak menu baru kayak bolu ketan kayak gitu. Ya berarti Ikutin tren dulu aja. Yang lagi rame apa ya kita jual. Kalau penjualannya bagus ya kita lanjutin. ya Kalau penjualannya kurang bagus ya kita ganti yang produk yang lain gitu. Tapi kalau bagus kita terus bertahan. Bapak pernah gak sih sepi gitu? Alhamdulillah sepi mah ada aja, namanya juga jualan ya. Iya betul. Jualan jarang nggak sepi, ada aja sepinya. Tapi kalau kejual mah kejual. Dulu itu pas awal-awal kita buka di kita di Lapang Pasir Bogor awal buka meja. Buka meja di Lapang. Sebelum ke Lapang Merdeka kita di Pasir Bogor dulu, Minggu pagi
itu sampai siang kejualnya cuma 3 karena emang sedikit kan orangnya, nggak kayak di lapang Merdeka kan banyak banget Iya, orangnya. banyak banget. Di lapangan sedikit kita kejual cuma 3, ya udah apa namanya juga jualan kan gitu. Ya pasti ada turun naiknya. Ya. Itu proses nanti biar ke depan teman kalau misalkan mau bisnis jualan sepi itu wajar, namanya juga jualan gitu. Kalau untuk pembuatan vegetable di rumah seperti ini atau di sini? Di rumah ada dapur khusus. Oh, ada dapur khususnya. Berarti nggak langsung ada pembuatan di sini ya? Di sini Di kayak sini udah mah jadi. cuma buat pajangan aja. Oh, pajangan aja. Kalau proses semua ada di rumah. Bapak kan kayak dapat pesanan yang banyak kayak gitu. Kalau pesanan yang banyak sih kita dibatasi ya karena dibatasi. produksinya kita kan terbatas. Iya. Kita cuma punya 5 orang yang kerjanya. Kemudian menunya apa dulu nih yang mau dibikin. Kalau misalkan sekiranya gampang dibikin ya kita terima. Iya. Tapi kalau yang susah-susah kita paling dibatasi aja. Kalau untuk penjualnya Bapak selain di sini masih ada misalnya kayak di online. Kita di Grab ada, di Shopee sama Tokopedia, di Grab Gojek ada. Kemudian kalau misalkan di terminal lama kita cabang selanjutnya. Di terminal lama kita ada cabang. Kalau yang biru pun di tengah-tengah warnanya biru, nah itu cabang dari sini. Kalau di Lapang Merdeka kita Sabtu Minggu aja. Tapi sampai mereka Masih Sabtu Minggu aja. Jadi kalau misalkan mau ke Lapang Merdeka Sabtu jam 5, Sabtu malam Minggu jam 5, kita sampai jam 9 malam. Berarti untuk promosiin ini Bapak di TikTok atau sosial media? Kalau hari ini kan media sosial jadi salah satu tumpuan ya. Iya. Makanya teman-teman tahu kita dari TikTok ya, dari TikTok tahu. Awalnya kita iseng nyoba live di TikTok, kita nggak expect segimana gitu ya. Ternyata Iya. pas responnya itu, pas kita live di TikTok, alhamdulillah banyak orang yang nanya dan juga banyak orang yang datang. Iya. Gitu, makanya alhamdulillah TikTok kita waktu itu cepet jualan habis itu gara-gara di TikTok gitu. Kita nge-live Lapang Merdeka setiap hari, setiap Sabtu Minggu ya. Setiap Sabtu Minggu kita nge-live, alhamdulillah banyak yang datang. Bahkan hujan pun masih ada yang beli pakai jas hujan gitu. Oh iya. Jadi awal-awalnya ramenya di situ, makanya standby sampai hari ini. Hari ini udah mulai jarang live ya. Di beberapa minggu ke belakang aja live kita di sini, terminal sama Lapang. Jadi 3 tempat kita live-nya hari ini. Gue Sabtu Minggu aja. Kalau lagi sepi, live, lagi iseng, live gitu aja sih. Berarti kalau yang di booth-booth kayak gitu di Lapang Merdeka ada karyawannya untuk Ada yang jaga. Berarti untuk pembuatannya beda lagi karyawan? Kalau buatnya mah sama, Oh, cuman sama. yang jaganya aja yang beda. Oh, beda. Yang jaganya yang beda. Karena buatnya satu dapur lah gitu. beda. Intinya mah kalau untuk promosi kan sekarang media sosial banyak ya, teman-teman kan dari bidang apa? Iya. Ekonom. Administrasi bisnis itu kan mendata keuangan ya, bisnis. Iya. Berarti kan oke, bukan strategi marketingnya. Lagi marketing masuk juga. Oh, masuk. Iya. Ya kalau misalkan hari ini strategi marketingnya salah satu media sosial itu yang harus teman-teman melek lah. Kalau teman-teman punya media sosial, gunain. Kalau teman-teman punya anggaran lebih, pakai juga untuk ke promosi di media sosial. Karena gini, tebar benih itu kan nggak langsung jadi. Iya betul. Kita nge-live di TikTok itu biar orang tahu, oh ada jualan kue meal crab di dapur salon di Lapang Merdeka. Gak beli hari itu mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, minimal tahu. Bahkan yang karena kita nge-live di Lapang Merdeka, yang paling jauh itu datang dari Tasik. Dari Tasik ada yang datang, dari Bandung mah seminggu sekali waktu itu ya. Dia minggu pagi dari Bandung, sore itu udah balik lagi ke Suomi, udah balik lagi ke Bandung karena pengen beli milk crab doang, Suomi balik lagi gitu. Dari Bogor, dari Jakarta, mereka bilang gitu, Kak saya dari Jakarta, Kak saya dari Bogor. Jadi dia bilang konsumen sendiri, tahu dari mana Bu? Tahu dari TikTok. Nah itu kan jadi salah satu, cuman minusnya kita itu kita nggak bisa ngirim barang jauh pakai pakai ekspedisi. Kebayang dong, rusak kan. Nah jadi krim-keriman gitu kita belum bisa ngirim, kecuali yang kering-kering ya, yang kering-kering itu kita masih bisa. Oh, berarti yang kayak gini belum bisa. Belum bisa buat dikirim. kota itu. Pernah nyoba ngirim ke Bogor, hancur. Hancur. Hancur, kita tes, hancur. Karena kan kita nggak tahu ekspedisi seperti apa kan kirim-kirimnya. Jadi intinya media sosial manfaatin semua kalian. Kalau ada budget untuk iklan, karena hari ini kalau nggak didorong sama iklan kita kurang ya. Iya betul. Kurang kalau nggak iklan itu bisa dalam bentuk apapun. Iklan promosi atau iklan hire orang untuk mempromosi produk kita. Itu salah satunya. Kita juga kan nge-hire orang nih untuk mempromosi produk kita.
kita nggak selamanya produk kita bisa kita jual sendiri, bisa minta bantuan orang lain gitu kayak gitu. Jadi untuk promosi ini menggunakan marketplace gitu ya? Ya, media sosial, marketplace sama influencer. Influencer. Oh ya, ini siapa namanya Marco Darojat kemarin kita pakai influencer juga. Jadi karena manusia di bumi ini kan banyak ya, nggak semua tercakup di TikTok aja sama yang kita ngeliat. Mungkin followers di 50 Darajat kan nggak tahuan kita ada toko di sini, makanya kita ambil dia. Terus di terminal lama kita kemarin pakai Ginanjar, kita pakai juga. Jadi nanti kalau kedepannya ada lagi promosi pasti kita akan pakai terus. Kalau ini apa tuh? Ini kan kebanyakan warna biru ya Bapak. Itu ada yang mengusulkan warna istri ini. sih. Oh, Istri pengen, emang sukanya warna biru. Makanya temanya udah kita ambil biru gitu. Bikin logo iseng-iseng di Shopee. Waktu itu bikin logo di Shopee itu kan ada bikin logo di Shopee, nyobain bikin stiker aja awalnya, akhirnya kan kepake sampai sekarang jadi warna biru dengan tulisan gini, rebranding kita. Jadi kalau orang tahu warna biru dapur Saluna berarti kue gitu. Jadi udah tahu teman-teman kalau misalkan mau punya identitas ya ambil salah satu gitu. Mau warna, mau font, tulisan ataupun identitas apapun yang identifikasi produk atau jualan teman-teman ya udah sok ambil satu. Nah, cuman kita emang belum dipatenkan. Kalau dipatenkan di Haki kan lumayan ya. Iya. Kalau di Haki kan emang lumayan. Kita masih kayaknya belum dipatenkan masih yang terima identitas kita tahu biru aja. Ini tadi kan kata Bapak ada yang beli dari Tasik yang paling jauh. Nah apa sih Bapak kalau misalnya kan jauh-jauh dari Tasik ke sini, padahal kan mungkin banyak ya kue-kue di sana juga gitu. Apa yang membedakan gitu kue Bapak sama yang kalau kita sih nggak tahu ya, apa mereka nggak tahu. Emang kebetulan mungkin mereka nonton Levitasi, kebetulan lagi ada tujuan ke Sukabumi, atau misalkan ada acara apa di Sukabumi sekalian nimpang. Tapi kalau yang dari Bandung mah emang dia sengaja ngejapri dulu ke kita. Saya OTW dari Bandung pagi-pagi mau ke toko buka gak gitu kan. Itu mah emang tujuannya emang mau beli gitu. Kalau yang lain itu kita kurang tahu apakah dia itu emang tujuannya mau beli atau emang ada rencana Sukabumi sekalian jajan. Ya teman-teman juga kalau misalkan ke Bandung nih, sekalian lah ke tempat anu gitu kan, jajan ya itu bisa jadi salah satunya itu. Tapi kalau untuk rasa mungkin teman-teman ya nanti yang udah nyobain itu aja sih. Kalau kita mah kiranya berarti kalau bertahan berarti alhamdulillah orang pada suka. Karena kan di Sukabumi banyak banget kayak sekarang lagi viral banget. Nah untuk kan berarti Bapak juga kayak bikin ini pasti banyak sih dari sana. Nah untuk kayak saingan itu buat Bapak ngadapinnya gimana Pak? Konsistensi rasa sih. Oh iya betul. Konsistensi rasa, mau dijual semurah apapun, semahal apapun, kalau orang udah suka dengan rasa yang kita punya, dia dibeli. Mau murah, gede, tapi nggak enak kan orang nggak akan repeat order. Betul. Tapi kalau misalkan bentuknya kecil, enak, orang suka, mahal pun dibayar. Bener kan? Betul. Jadi yang jadi konsistensi rasa itu, jadi teman-teman kalau misalkan mau mau bertahan di kondisi apapun, usahakan rasa ya harus tetap dijaga. Kalau manis kan gampang ya, manis itu semua pakai ukuran takaran. Kalau asin kan pakai insting. Jadi kalau manis itu gampang, kita pengen ukurannya udah pas segitu ya udah lanjut. Kalau di sini menu paling best seller yang Kalau untuk di bulan ini ya itu ketan hitam. Ketan hitam selama bulan Juli Juli kan apa? Juli Juni kemarin kita udah 1000 piece. Banyak ya? Itu kan data di kita ya. Kita kan pakai hitam. Di bulan kemarin itu kita hampir 1000 lebih lah. 1000 untuk ketan hitam. Ngalahin produk-produk emang lagi rame kan, namanya lagi viral, lagi rame. Ternyata kita pas hitung-hitung tembus 1000 selama 1 bulan. Kalau Bapak ada niatan untuk kayak bikin menu baru atau apa? Kalau menu baru itu nanti kita lihat momen dulu. Iya. Karena kan bukannya kita nggak mau bikin menu baru, yang kerja di rumah itu keteteran. Stok habis bikinin. Jadi mereka itu ngisi ulang stok yang kosong. Emang kita pertama tempatnya belum gede banget ya. Orangnya juga belum banyak. Jadi masih sekitaran yang 5 orang itu yang produksi di rumah. Jadi masih memanfaatkan yang 5 orang itu yang ada di dapur lah gitu.
Jadi pegawai yang di dapur itu 5 orang ya Pak? 5 orang lah. Oke. Tapi Bapak ada niatan nggak buat katanya nambahin karyawan gitu? Pengen, cuman yang lama itu proses pembelajarannya sih. Ya pasti yang kayak Nah. bikin. Dia Iya. ngajarin ini itu yang bikin namanya. Pengen kita lebih banyak karyawan, lebih banyak lagi tempat jualan kan lebih itu ya. Paling nanti kalau kita buka cabang lagi kita pasti nambah karyawan. Oh, berarti Bapak ada kalau misalnya Bapak buka cabang ini pasti tetap jadi cabang Iya, pertama. masih buka lanjut. Buka cabang kan nambah Oh nanti. iya. Kayak mungkin yang terakhir ya Pak, ada pesan atau pesannya dari buat untuk mahasiswanya bagaimana untuk membuka bisnis awal kayak nyampe sekarang. Intinya kalau misalkan mau struggle di bisnis, Ya. teman-teman harus konsisten dirasa, konsisten dari pemasaran gimana, mau jualannya 1, mau jualannya 10 atau 30 tetap harus langsung harus konsisten jualan aja. Mau lakunya 1, kalau kayak 2 udah niat kita pengen jualan udah lanjut aja. Berarti intinya konsisten, kemudian percaya diri produk kita itu bagus meskipun menurut orang lain jelek. Ya. Ya, produk yakin, percaya diri aja dengan produk kita punya. Kalau misalkan ada masukan terima, kalau misalkan ada kekurangan dari terima. Terus kalau misalkan teman-teman mau jadi pedagang atau pebisnis, kalau pedagang teman-teman cukup dengan dagang seadanya, itu teman-teman udah nyaman, udah berarti di situ nyaman kalian. Tapi kalau misalkan butuh cabang kedua nih, cabang ketiga, butuh yang lebih besar lagi, butuh jadi orang jadi pebisnis. Jadi teman-teman posisikan dulu mau jadi pedagang atau pebisnis. Kalau pedagang apapun yang dijual laku, besoknya segitu lagi, jadi flat penjualannya bertambah, itu pedagang. Kalau bisnis dia gimana caranya pengen terus naik. Jadi kan banyak proses yang untuk kita harus naik seperti apa. Memanfaatkan media sosial untuk penjualan, pemasaran, kemudian untuk menambah menu atau nambah tempat dan sebagainya. Pokoknya banyak item-itemnya lain untuk menjadi seorang pembisnis. Kalau teman-teman jadi pedagang, laku 20 biji ya udah syukuri aja 20 biji, besok laku segitu lagi, jadi flat. Jadi teman-teman posisinya mau jadi pedagang atau pebisnis. Kalau mau jadi pebisnis, teman-teman harus siap untuk bertempur di medan dagang. Gitu, di medan dagang harus berani menawarin produk ke siapapun itu. Bahkan saya ke guru sendiri saya tawarin jualan. Pak, mau beli nggak Pak? Gitu. Itu kan salah satu niatan teman-teman benerin mau jualan, mau dagang. Tapi kalau teman-teman di hatinya saya emang malu jualan, ya udah jadi pekerja aja. Gitu, jadi pekerja aja gitu Pak. Bisa jadi pedagang. Itu karena saya juga dulu bekerja, berubah mindset jadi pedagang. Karena kerja itu posisinya di pemasaran, dia dagang-dagang kan nih. Tapi kalau dagang ke perusahaan kan dagangnya buat orang lain. Tapi kalau dagangnya di kita sendiri, untungnya buat kita, majunya di kita. Gitu. Jadi kalau misalkan mau kerja, lihat tuh kerjanya pemasaran, bukan jadi dagang-dagang kan nih gitu kan. Marketing itu kan dagang-dagang juga. Kenapa sih harus dagangin produk orang lain, dagang produk kita sendiri aja? Tapi kan semua itu proses. Intinya teman-teman harus konsisten aja. Mau apa sekecil apapun prosesnya, terus aja jalanin. Ya. Terima kasih Bapak. Makasih juga udah ngeluangin waktu buat kami. Ya, mohon maaf ganggu waktunya juga ya Pak ya. Bapak.